Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Yang baru bergabung, puji Tuhan. Ya, kita boleh terus beribadah. Ya, Tuhan ingatkan bahwa kita semua ketika Yesus bangkit hari Minggu, ya, kita merayakan buah sulung itu, kebangkitan Kristus, kemenangannya yang sempurna. Dia bangkit untuk pembenaran kita, dan kita tiap kali merayakan, ya, mengingat Yesus dan karyanya terus. Dan itu start kita, hidup kita dari finish work, ya, finish work Tuhan Yesus. Kita start dari di depan, hari-hari kita semuanya Tuhan berjalan di depan kita, menjadi barisan penutup kita, ya. Kita berjalan di bawah surga yang terbuka. Nggak ada hidup yang lebih tenang, lebih sejahtera, lebih damai, lebih sukacita daripada itu. Nggak ada, ya. Semua siap untuk menerima. Ya, bukan kita bukan orang-orang yang so agamawi gitu, ya. Tapi nggak punya relation, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kita ini hanya mau nerima, dan setan akan berusaha membuat orang itu religius atau agamawi, ya. Cari-cari bilang Tuhan cari-cari kesalahan, Tuhan itu pemarah, Tuhan itu buat orang jadi hidup dengan komplain, ya, protes, bersungut-sungut, ya, mukanya asam terus, ya, kenceng, tekanan, stres, ya. Nggak begitu, saudara, ya. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah itu kita terima, sama-sama katakan saya terima, ya. Dan sekarang juga kita siap untuk receive, menerima, ya, bersegera percaya tadi dikatakan. Ya, karena ini adalah satu-satunya hal yang terbaik, ya, di hadapan Tuhan, yaitu menerima, terus menerima daripadanya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita mulai dari nanti Marta dan Maria, ya. Tapi sebelum itu, ya, kita lihat bahwa kalau nggak mau menerima, nggak mau duduk, kesannya mau melayani gitu, ya. Mau melayani itu apa, ya? Membuat sesuatu untuk Tuhan, malah di bawah penghukuman, saudara. Karena itu religion, itu agama. Kita menerima apa? Kita menerima kasih karunia. Ya, bahkan Tuhan, kita Paskah udah lewat, ya. Bukan udah lewat, kemarin kita udah rayakan. Dia mati, Yesus mati, kita waktu kita lagi masih berdosa atau lagi parah-parahnya, saudara. Ya, apalagi sekarang kita sebagai anak, ya, nggak mungkin nggak dikasihi, ya. Karena itu kita kayak tadi nyanyian pujian itu, kita terus belajar berterima kasih, belajar say thank you, ya. Karena tadi sekali lagi ini kita diingatkan, tadi Pastor Pim bilang kalau manusia secara alamiah, secara naluriah cenderung komplain, ya. Misalnya dikatakan contoh, kalau orang mau berlibur atau ada di semua tempat atau hotel atau di kamar yang bagus, selalu mencari apa yang kurang gitu, dengan cepat bilang, oh ini begini, ininya begitu, ya. Nah, tapi kita belajar, ya, sama-sama kan, belajar untuk mengatakan thank you, ya, terima kasih. Karena udah jelas, ya, seperti bapak kepada anak-anak, kalau dia punya harta kekayaan, mau buat suatu, misalnya rumah buat anak-anaknya, ya, dia buat kan, ya, atau berikan keliburan buat istri anak-anaknya, itu karena kasih kan, ya. Artinya gini, kita bapak yang di dunia aja begitu gitu, apalagi bapak kita yang di surga. Amin. Ya, jadi Pastor Pins juga tadi terus sampaikan, ya, bahwa hati kita harus belajar untuk thankful gitu, grateful, atau apa, mengucap syukur lah, ya. Itu membuat hati kita hidup lebih lama sebenarnya. Ya, waktu minggu yang kapan tuh, ya, juga disampaikan di studi di Harvard. Ini bicara studi statistik dunia, ya. Ketika mereka
melakukan percobaan berbagai orang, berbagai kedudukan sosial, ras, ya pokoknya agama, region, pokoknya semua acak, ya diuji coba. Orang-orang sebagian yang bersungguh-sungguh, sebagian yang optimis gitu, atau grateful, thankful. Ternyata orang-orang yang optimis, yang penuh dengan appreciation atau apa tuh, menghargai, itu hidup lebih lama, saudara. Hidup lebih lama secara statistik. Ya, jadi kalau ada tendensi manusia sekali lagi selalu melihat kekurangan atau kritik, ya kalau orang Israel itu bersungut-sungut. Nah, bagi gambaran orang Israel jelas ya, orang Israel setiap langkah aja bersungut-sungut, saudara. Ya, mereka tuh segera lupa apa yang Tuhan buat. Tuhan baru buat misalnya air laut terbelah dua, baru nyebrang, udah nggak ada, baru minum air di Mara udah bersungut-sungut lagi. Kenapa Musa, kalian bawa kami ke sini? Kenapa dibawain keluar dari Mesir? Nah itu tendensi itu secara statistik dunia aja berkata bahwa hidupnya nggak lama. Ya hidupnya nggak lama. Jadi kalau mau tanya kenapa atuh si Kaleb hidupnya 85 tahun aja masih seger gitu, masih sama dengan usia waktu dia 40 tahun. Ya karena ketika dia makan mana, dia bersyukur ya. Dia bilang, Tuhan terima kasih nih roti surga, ini roti malaikat, saya kuat, segar. Enggak, ini roti bosen ini, tiap kali makan begini. Enggak, lu aja. Ya, selalu melihat yang baik. Ya, saya baca dari Keluaran 16 ayat 7 nih, orang Israel gini ya. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ya Musa sama Harun aja nggak tahan. Ya, dengar sungut-sungut mereka, nggak ada appreciation sama sekali, nggak ada rasa makasih atau ucapan syukur gitu. Termasuk kepada Tuhan. Tapi ya selama mereka berdosa kan bersungut-sungut, Tuhan terus nyatakan, wahyukan dirinya kemuliaan. Itulah kasih karunia sebenarnya. Ya, sampai mereka meminta penilaian berdasarkan hukum Taurat. Ya, ko aser deber Adonai na ase. Segala yang kamu perintahkan kami pasti bisa lakukan, Tuhan. Jangan perhitungkan kebaikanmu aja, kemurahanmu aja, perhitungkan kebaikan kami. Ketika mereka melakukan tragedi itu, selesai, saudara. Dosa mati, dosa mati. Itulah esensi dari hukum Taurat. Itulah tuntutan. Ketika orang bersalah, dirajam mati. Dan betapa tragedi lagi kalau orang Kristen jelas-jelas di dalam Kristus, di bawah hukum, di bawah kasih karunia, hukum roh yang menghidupkan disebutnya ya, hukum roh yang memerdekakan, mau kembali lagi di bawah penghukuman. Dengan apa, Pak? Ya dengan berharap kebenaran dari hukum Taurat, dengan memandang ke diri sendiri. Gimana tuh, Pak? Ya begitu. Ya, selalu menilai berdasarkan perbuatan, upaya, usaha, perform dirinya untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sudah dan saya sudah berkenan. Karena apa? Karena Yesus selalu berkenan di hadapan Bapa. Yang percaya katakan amin. Ya, tadi kembali ke Marta Maria ya. Marta tuh cicinya atau kakaknya Maria kan? Dia komplain ke Yesus, komplain. Ya, kenapa? Karena dia merasa dia yang harus sibuk gitu. Saya baca aja lah ya. Ceritanya saudara juga semua udah tahu. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi menurut dia ketika dia sibuk melayani Tuhan Yesus yang datang ke rumahnya, dia pikir Tuhan akan lebih ya, Tuhan selalu appreciate ya, menghargai apa yang dia lakukan. Tapi orang kayak begitu terus dibawa frustrasi gitu, depresi, pesimis, negatif. Ucapannya juga negatif. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Dia mau komplain kepada Maria, tapi yang dia salahin Tuhan Yesus juga. Yesus disalahkan ya. Marta adiknya disalahkan.
Ya, ucapannya negatif. Udah lihat ya. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalau ada orang yang hidup, apalagi orang yang udah banyak umurnya, saudara, saya kasih tahu aja, semakin banyak umurnya, semakin banyak bersungut-sungut sebenarnya, karena dia udah ngerasanya jauh sini dekat sana. Kalau di bawah hukum Taurat, kalau di bawah penghukuman, dia semakin merasa bahwa Tuhan itu akan menuntut dia habis. Belum lagi yang kemarin Jeffrey bilang, atau siapa ya, nanti sama iblis disetelin film. Oh, ada di WA group ya, tentang kehidupan ya, ada juga di surga disetelin kesalahan-kesalahannya gitu. Ya makin takut lah. Tapi apakah kebenarannya seperti itu? Tidak, saudara ya, karena Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Kita baca aja Markus 10 ayat 45. Tetapi Tuhan menjawab, itu 41-nya belum ya. Nanti kita balik situ lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Jadi Markus itu kan Injil yang menuliskan Yesus sebagai hamba yang gak ada silsilah. Dan Tuhan Yesus jelas sampai hari ini divine ya, secara ilahi dia hamba manusia yang mau melayani saudara saya terus. Itu emang ajaib sekali sih. Ya, ajaib sekali melayani Bapak dan melayani saudara saya. Itu yang kita harus terima, saudara. Ya, sehingga kita selalu bisa appreciate gitu. Ya, kita belajar juga pada orang-orang yang dalam hidup sehari-hari ya, kepada orang yang misalnya tukang sapu, tukang OB gitu atau apa. Atau di pasar, di warung, ya bisa ya kita berkata dengan baik gitu. Untuk bilang terima kasih ya untuk pelayanan, terima kasih. Ya kasih tip kalau kata Pastor Pete juga ya. Nah itu karena apa? Karena seperti Maria ya, balik lagi tadi 41 ya. Yesus itu bilang, menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir, apa saya udah cukup layak di hadapan Tuhan? Menyusahkan diri, apa Tuhan sudah makan, apa belum ini? Apa saya udah melayani, udah begitu, udah begini? Ya, 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. One thing yang needed, one thing yang necessary. Yang penting cuma satu sebenarnya. Maria telah memilih bagian yang terbaik tuh. Yang tidak dapat diambil daripadanya apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Tenang, rest. Tenang. Tidak gelisah. Bagian kita cuma jangan khawatir. Terima. Sama-sama katakan jangan khawatir. Terima. Ya, dan selalu bisa melihat hal-hal yang baik. Luar biasanya di situ ya. Dan itu otomatis memperpanjang umur kita. Ya, relax, tenang, rest. Ya, masih banyak yang di dalam Yohanes 20 ayat 30 saya mau baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, ada catatan dalam kitab apokrif ya. Bahkan Tuhan Yesus melihat anjing yang udah kotor, budukan di pinggir jalan. Dia bilang mutiara katanya tidak seputih mutiara tidak seputih gigi anjing itu. Maksud saya gini, ya tadi Pak Servi sampaikan, saya nggak pernah baca sih. Cuman saya mau kasih tahu bahwa di dalam hal yang buruk aja masih bisa lihat hal yang baik. Itulah orang yang penuh kasih karunia, saudara. Dan kita bagaimana nggak hidup kita penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Dalam keadaan yang orang dunia bilang, aduh hidupnya sengsara banget ya. Aduh, hidupnya udah nelongso banget ya. Padahal yang ngalamin belum tentu, saudara. Ya kalau dia bisa melihat selalu hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Hal-hal Tuhan baik yang Tuhan kerjakan. Ya bahkan Tuhan Yesus itu dalam situasi Yudas mau mengkhianati dia, Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas loh.
Saudara tahu nggak? Yesus tetap mengasihi Yudas. Ya, dia mengambil roti, mencelupkan di supnya dan dikasih kepada Yudas di mulutnya. Itu adalah tindakan apa tuh? Tindakan kasih, appreciate. Ya. Sebelum Yudas melangkah ke dalam kegelapan, menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak, mengkhianati dia. Ya, saudara, kita lanjutkan ya. Bahwa di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 14. Saudara akan lihat bagaimana kasih Tuhan itu konstan terus-menerus ya. Jadi sementara sebelum hari raya Paskah mulai, jadi sebelum Paskah, belum Yesus naik ke kayu salib, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa ya, continue itu senantiasa, continue mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Continue, kekal. Sama-sama kan, continue dan kekal. Ya, jadi ketika mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia tahu nggak? Tahu, saudara. Ayat 3 katakan Yesus tahu. Katakan Yesus tahu. Yesus kenal, Yesus tahu. Yesus tahu keadaan diri kita. Dan dia tetap mengasihi kita sempurna. Dia sempurna mengenal kita dan sempurna mengasihi saudara dan saya. Kasihnya gimana? Continue, berkelanjutan, sampai kekal. Amin. Ya, jadi bahwa juga dia tahu siapa dia ya, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi kedudukan Yesus sebagai manusia sekarang juga tahu bahwa siapa dia. Ya, dan ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan sepengetahuannya di bawah dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan firman-Nya. Ya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Saudara, ini suatu yang luar biasa sekali ya, yang saudara dan saya terima. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Nah, inilah divine sebagai kamban. Saudara, maaf nih terputus lagi secara ya, divine hamba ya, hamba ilahi. Secara ilahi dia hamba, yang tadi saya katakan ya. Tetap sebagai manusia, Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia tetap jadi kalau di dalam perjanjian lama tuh, kalau seorang hamba, kalau dia sudah bisa bebas, tapi dia boleh pulang, tapi dia mengasihi tuannya dan mengasihi keluarga itu, dia bisa tidak pergi gitu ya, tapi kupingnya ditindik tuh. Dia menjadi hamba seumur hidup. Nah, itu gambaran itulah yang Yesus lakukan sebenarnya. Ya, dia tetap melayani saudara dan saya, dan itu memang nggak mudah bisa diterima dengan daging ini, tetapi itulah kebenarannya. Ya, makanya dikatakan dia mengikat pinggangnya dengan gerdit. Ya, gerdit itu ikat pinggang hamba tuh. Tapi di dalam kitab Wahyu emas, ikat pinggang emas. Berarti ilahi, kekal. Ya, itu yang sampai situ ya, itu Yesus itu benar-benar melakukan sesuatu demonstrasi dari kasihnya yang luar biasa. Dia manusia sempurna ya, benar, adil, suci, sempurna, tanpa dosa, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, tapi dia mendemonstrasikan kasihnya, mencurahkan darahnya, dahsyat, kekal, ajaib. Artinya gini, proses mencuci kaki itu bukan hal fisik gitu. Karena dia tanya kan nanti belakangan itu, kamu tahu nggak apa yang saya perbuat? Kamu belum tahu, belum ngerti. Kenapa? Karena kalau pengertiannya hanya fisik, ya mereka tahu ya, saya tahu kok mencuci kaki. Karena pelayan atau hamba di suatu rumah yang paling rendah yang melakukan pekerjaan yang paling rendah, yaitu mencuci kaki tamunya. Dan itu yang Yesus lakukan, saudara, buat saudara dan saya.
Ya, kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ya, jadi saudara juga terima, nanti kita akan lihat ya bagaimana mencuci kaki itu adalah bicara tentang firman, dibasuh. Kita yang kotor tuh kakinya aja, nanti kita lihat ya. Tapi juga diseka. Ya, itu perasaan yang benar-benar nyaman. Ya, sekali lagi kita juga belajar dari responnya Petrus, Kak. Petrus berpikir ini secara fisik. Ya, makanya ayat 6 bilang, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, dia mempertanyakan kan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Berarti bukan hal fisik yang mau disampaikan. Ya, jadi kalau ada orang ya sekarang, ya mari kita cuci kaki gitu kan, secara fisik. Itu artinya bukan, Pastor B selalu bilang sih ya, jadi bukan menentang hal-hal itu, bukan, tapi bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Yang kau tidak tahu sekarang. Kalau hal, ya tahu nggak itu air diambil, dicuci kaki, terus dilap, ya tahu dong secara fisik. Tetapi arti rohaninya apa? Tapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, ini arti rohaninya. Amin. Ya, Petrus tetap nggak ngerti. Dia bilang, kata Petrus, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan mulai menyingkapkan arti rohaninya. Ya, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya, tidak mendapat bagian dalam perjalanan ini. Ya, kenapa? Karena ketika Yesus itu sudah nanti dia kan belum naik ke kayu salib. Darahnya membasuh semua, saudara, sempurna. Ya, darahnya membasuh kita sempurna. Tapi dalam perjalanannya walk with him, ya. Jadi mendapat bagian in. Ya, bahasa Yunaninya en tuh ya. Jadi bukan keselamatan, bukan wah kamu nggak dapat bagian, kamu nggak selamat, bukan, ya. Bukan untuk keselamatan, karena keselamatan itu darah, sama-sama karena darah. Ya, menghapus, tapi untuk jalan, untuk melangkah perjalanan dengan Yesus. Amin. Ya, jadi ada spiritual washing namanya. Ya. Nanti kita akan terus pelajari. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Kita keselamatan kekal, kenapa? Karena darah. Tapi kita berjalan masih nempel debu-debu kan? Kita nggak mau kita jadi makanan iblis gitu. Nanti kita lihat ya. Tapi juga kita bukan hanya nggak mau jadi makanan iblis, kita juga mau berbuah. Kenapa? Ya hidup yang berbuah, yang menjadi berkat, yang dirasakan oleh semua orang. Yohanes 15 ayat 2 dan 3 ya. Nanti kita balik lagi tetap dari ayat 8 yang ke-9 ya sampai ke-15. Tapi kita baca dulu, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini penting ya, bukan dipotongnya tetapi airo, diangkatnya. Karena kita tahu bahwa pohon anggur itu nggak punya cabang tuh. Dia langsung pokok ranting. Jadi satu pohon itu pokok Yesus, sama-sama pokok Yesus yang di dalam tanah. Kita rantingnya yang menjadi pohon. Karena itu memerlukan teralis, salib, sama-sama kan salib, digantung di teralis itu. Ya kalau jatuh nggak bisa berbuah, saudara. Tapi kalau dipotongnya berarti dibuang dong. Enggak. Ya, ini terjemahannya dari airo itu salah. Diangkatnya. Sama-sama karena diangkatnya. Kepada gimana? Di dalam teralis. Supaya apa? Supaya bisa berbuah. Dibersihkan. Ya, karena di ayat 3 bilang kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi dibersihkan dengan air. Saudara dengar firman ini, saudara dibersihkan dengan air. Amin. Jalan-jalan saudara penuh bahagia, shalom, artinya ringan, enteng, tenang, dan pasti berbuah. Kenapa? Karena berjalan menerima true vine, ya. I am the vine, ya. Akulah pokok anggur, ya, the vine. Ya, kamu ranting-rantingnya. Suatu kesatuan. Sama-sama dengan kesatuan. Amin. Ya, jadi daun-daun itu kita dibersihkan dengan firman, air firman.
Ya, kita semakin ngerti gitu. Kenapa kita terus mendengar, hearing, shema, ya, dibersihkan. Saudara, amin. Ya, fresh, segar, tenang, hidup. Ya, kalau ranting itu jatuh ke tanah, kena debu di tanah, ya gimana mau berbuah, kotor. Dan memang buah anggurnya kan menggantung, nggak bisa berbuah. Padahal dia melekat. Karena melekat pasti berbuah. Nah, kalau melekat pasti berbuah, ya pasti diangkat sama pemilik anggur itu. Ya, Roma 4 ayat 6-nya bilang, seperti juga Daud menyebut berbahagia atau blessed, ya, blessedness, diberkati orang yang dibenarkan oleh karena dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kita orang yang diberkati bukan berdasarkan perbuatan kita. Kalau ranting itu dituntut untuk berbuah dari dirinya sendiri, ya nggak bisa, saudara. Ranting itu, kita itu hanya menyerap dari sari-sari makanan dari pokok. Ya, makanya ayat 7 dibilang berbahagialah atau bless, sekali lagi, diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Tidak diperhitungkan, ya. Berbahagialah ayat 8 sekali lagi, bless. Makanya saudara saya nggak usah malu. Saya mau dikenal, katakan saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati Tuhan. Wah, Injil berkat-berkat terus dong. Iya. Karena Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil Kristus hanya ada berkat. Karena sebaliknya berkat adalah kutuk, nggak ada tengah-tengahnya, saudara. Kalau nggak berkat ya kutuk. Mau saudara orang disebut orang yang terkutuk? Nggak mau kalau saya. Amin. Katakan nggak mau. Saya tahu saya orang yang diberkati. Amin. Karena berbahagialah orang, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itulah orang yang diberkati. Kita diberkati untuk jadi berkat, udah pasti, saudara. Karena kita terima. Amin. Ya, itulah luar biasanya. Ya, jadi tidak diinput dosanya. Bahkan sebenarnya termasuk Yudas kan. Tadi Yesus mengasihi, kasihnya sampai kepada Yudas. Yesus mati di kayu salib juga untuk dosa-dosa Yudas sebenarnya. Tapi dia nggak mau terima. Dia mau menggantung dirinya. Ya tapi Pak, kan bukannya dia murid, dia udah percaya. Enggak ada murid-murid yang selamat sebelum Yesus naik ke kayu salib, saudara. Ya, ketika Yesus bayar dosanya, baru diselamatkan. Percaya, nerima kasih karunia itu. Amin. Ya, kembali ke Yohanes 13 ayat yang ke berapa sekarang? 9 kali ya. Oh, 8 dulu. Oke. Ya. Oke, 9. Kata Simon Petrus, kemudian ya dia berlebih-lebih, ya Tuhan, jangan hanya kakiku saja tapi juga tangan dan kepalaku. Ya. Nah, Yesus bilang gini ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang telah mandi, ya mandi. Tadi saya catat tuh ya, mandi itu artinya bahasa Yunaninya luo, mandi, ya. Jadi mandi seluruhnya. Kalau sudah mandi kan di ujung termasuk kaki semua, ya, mandi. Itu oleh darah, saudara. Kita sudah dibasuh dengan darah, ya. Tidak usah membasuh diri lagi. Jadi nggak ada darah menyucikan, reapply lagi gitu. Nanti hilang lagi, nanti bertobat lagi, baptis lagi, atau terima Yesus lagi. Nggak begitu, saudara. Saudara, sekali dimeterai, percaya Yesus, tangan Yesus di tangan Bapa, dimeterai Roh Kudus, keselamatan itu kekal, ya, selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus yang ngomong tuh, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Sama-sama kan, saya sudah bersih seluruhnya. Amin. Kalau enggak Pak, saya masih suka salah. Itu manusia lama kita yang sudah disalib. Bukan saya. It's not me. Itu bukan saya. Saya ada ciptaan baru, sama-sama katakan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika jatuh juga kita tetap percaya, ya, bahwa kasih karunia-Nya jauh lebih tinggi daripada kesalahan atau dosa-dosa kita. Kita tetap berkatakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus.
Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Bahwa itu jahat Pak? Enggak, itu benar. Ya, Tuhan juga bilang, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, ini merefer ke Yudas ya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semuanya kamu bersih. Karena dia tahu bahwa dia foreknew, ya, dia sudah tahu sebelumnya bahwa Yudas itu mengkhianati. Ya, terusin ya. Jadi ayat 12, sesudah ia membasuh mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya dan berkata kepada mereka. Ya, tanyakan, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mereka belum mengerti, saudara. Ya, kalau pengertiannya hanya pengertian fisik, ya udah tahu, ya tahulah, Tuhan, Engkau mencuci kaki kami. Tapi kan ada arti rohani. Nah, ini yang kita mau terus mendalami, ya. Jadi ketika pertama kita lihat secara rohani, ya, iblis itu makannya debu. Kejadian 3 ayat 14. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Ya, dulu iblis dibilang ular tuh tegak katanya jalannya. Tapi setelah dikutuk, jadi yang dikutuk tuh tanah sama ular ya saudara, bukan manusia ya. Dikutuk, dia makan debu tanah. Ya, jadi iblis makanannya debu tanah. Jadi kalau Yesus mencuci kaki kita, ya supaya jangan jadi makanan musuh gitu. Ya, kita bahkan dikeringkan dengan kain lenan atau handuk. Ya, kain lenan halus. Kain lenan bicara apa? Kebenaran hadiah sebenarnya. Holy Communion. Kita selalu sudah dibasuh dengan air seperti dengar firman ini. Kita diseka dengan handuk itu, dengan kain lenan halus. Supaya segar. Supaya apa? Supaya kita pastikan bahwa kita memiliki kebenaran hadiah. Atau kebenaran dari finish work gitu. Ya. Lenan cloth tuh, lension ya bahasa Yunaninya. Supaya kita nggak jadi makanan musuh. Ya kalau basah-basah juga jalan lagi, ya debu lebih cepat nempel, saudara. Ya karena itulah orang dengar firman. Ya tadi diskusi sama Cevlin juga. Kadang-kadang kalau ketika kita sampaikan, misal tentang Paskah kemarin, Yesus sudah selesaikan gini. Orang banyak bilang amin terima. Tapi ujungnya pakai tapi gitu. Karena ya, tapi kita harus berbuat baik, kita harus begini, harus lakukan ini, tambahkan ini, tambahkan itu. Kotor lagi, saudara. Saudara dan saya kalau sudah dengar firman Tuhan, sudah makan, udah segar, udah makan dengan roti yang hidup, roti yang segar, dibasuh dengan air yang segar, nafas hidup, sudah diseka dengan kain lenan halus. Saudara, kita semua perjamuan dengan Tuhan. Dan kita pastikan, saya pastikan setelah dengar firman Tuhan, pastikan bahwa saudara ada kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Saudara, tidak ada lagi penghukuman. Saudara dipastikan bahwa saudara menerima bahwa karya Yesus yang sempurna itu menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa bimbang sedikit pun. Amin. Ya, itu yang membuat hidup saudara itu bergairah, semangat. Hidup yang berkualitas Yesus. Itu kuncinya. Sebenarnya pelayanan yang berhasil juga itu kuncinya. Amin. Ya, jadi kita diberi air itu kita juga meditate, ya, terus merenungkan. Itu membuat kita juga nggak demensia, pikun, pelupa. Ya, karena kalau nggak gitu ya diisi sama yang dari luar, saudara. Dari HP, dari TV, dari YouTube. Bukan nggak boleh, tapi kalau itu isinya doang, itu ternyata mematikan, bukan menghidupkan. Ya, manusia tuh jadi pikirannya nggak rest gitu, tergesa-gesa. Ya, nggak ada waktu untuk merenungkan kehidupan Zoe. Ya, jadi menyekaknya dengan itu
Bahasa Yunani itu ekmaso. Ek itu artinya away from. Ya, ek. Muso atau maso itu artinya devour. Ya, kita dibebaskan dari pelahap. Devour itu yang makan kita. Ya, kaki kita nggak bisa dimakan lagi sama iblis, nggak bisa dijegal lagi, nggak ada yang keluar dari Mesir itu yang tergelincir disebutnya atau feeble. Ini mau bicara secara fisik, secara rohani, pokoknya kita nggak bisa dimakan sama iblis. Dimakan dengan dosa yang sebenarnya parah gitu, self righteousness itu, kesadaran hanya diri, kebenaran diri. Melalui apa? Melalui Holy Communion. Saudara jelas ya? Haleluya, luar biasa ya. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Dan 14, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini bukan perintah tuntutan, saudara. Wajib membasuh kaki, sekarang kita ngerti arti rohaninya. Dalam perkataan kita itu, atau kita menyampaikan, itu harus kebenaran Injil. Kebenaran. Amin. Ya, jadi supply. Itu yang telah membasuh kaki dengan air yang jernih. Amin. Air yang menyegarkan. Nah, saling itu artinya apa? Saling mencuci kaki, memberitakan kabar baik, saudara. Saudara kalau ditanya, ya Injil situ juga Injil, gospel. Tapi nuntut, tapi menghukum. Bukan, saudara, bukan gospel. Injil itu kalau di Alkitab, kalau saudara buka, hanya ada namanya Injil Kristus. Kristus artinya sudah diurapi ya. Injil kasih karunia, atau disebut juga Injil damai sejahtera. Mana ada damai sejahtera kalau ada di penghukuman lagi, belum tentu selamat. Tuhan menghukum. Tuhan juga masih bisa kasih penyakit, izinkan kecelakaan. Tuhan mengizinkan perusakan rumah tangga, kehancuran anak-anak. Nggak ada. Dan belum tentu nanti mati masuk surga gitu. Mati lagi. Sakit lagi. Covid naik lagi. Wah, saudara ketakutan hidup lagi. Tuhan bisa izinkan, Tuhan bisa menghukum akibat perbuatan-perbuatanmu di masa lalu. Itu bukan Injil, saudara. Kalau itu intinya yang diberitakan, makanya kamu harus lakukan ini, tambahkan ini, dimotivasi gini, dimotivasi gitu lagi. Saya ingat waktu beberapa dulu waktu yang lama gitu, Pak Melki, oma ada 2 yang ngomong sama saya. Oma tuh udah tua. Ini kalau gereja ini suruh apa lagi? Suruh menara doa, suruh gini, suruh puasa, suruh ini. Oh enggak, Oma, suruh percaya Yesus. Suruh percaya supply Yesus. Suruh belajar menerima semua apa yang Yesus sudah kerjakan. Nah, kalau oma-oma ini nerima kehidupan Zoe dalam diri dia, dan dia jadi kuat lagi, terus mau ngapain kek? Ya, kalau kayak Cevlin juga, Pak Yusuf juga udah oma-oma opa-opa ya kan, punya cucu. Tapi tetap segar, tetap kuat, tetap happy. Ya beda dong. Amin. Ya, itulah saling mencuci kaki. Dan kita ayat terakhir ya, Efesus 5 ayat yang ke-25 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi kasih aja udah jelas. Kita mengasihi karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini khusus hubungan suami istri. Ya, dan telah menyerahkan dirinya kepada mereka. Bukan sebagai teladan, tapi sebagai supply. Sama-sama kan sebagai supply. Suami-suami katakan amin. Ya, kita bisa mengasihi karena kita belajar menerima kasih Bapa. Bapa Tuhan Yesus itu mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya buat mereka. Itulah kasih yang kita terima. Baru kita bisa mengasihi istrimu. Ya, untuk menguduskannya. Nah, ini yang kita sedang baca hari ini. Ya, menguduskannya dengan apa? Sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Ya, kita sudah
kebenaran Allah dalam Kristus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan. Sempurna, selesai. Dalam perjalanannya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, satu kuk, ya, perjalanan dalam melayani, dalam melakukan apapun. Dengan apa? Dengan air dan firman. Makanya rantingnya bisa berbuah, nggak ngeden. Ya, pelayanan harus di gereja doang. Enggak, saudara-saudara sebagai istri, sebagai suami, di keluarga, sebagai orang tua, melayani keluarga saudara. Di kantor, dimanapun. Semua powerful dari Tuhan. Kenapa? Karena disucikan dengan air dan firman. Kita nggak jadi santapan iblis. Malahan kalau kita bilang seperti Kaleb, iblis, they are bread for me. Itu roti yang saya makan. Kita jadi penghancur iblis, bukan iblis yang ngancurin orang Kristen. Terbalik-terbalik, saudara, karena percayanya salah. Ya, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tuh ya. Cemerlang, kemuliaan, terang, tuh. Sama, terang kemuliaan itu sama. Amin, tanpa cacat. Cacat artinya apa? Yang harusnya ada, nggak ada. Tuh orang nggak punya kaki tuh, cacat. Harusnya ada kaki, nggak ada kaki. Ya, tapi tanpa cacat, tanpa kerut. Kerut bicara apa? Kerut bicara selalu penuaan. Tanpa penuaan tuh. Ya, tanpa noda juga kan kalau di ayat yang lain. Noda tuh bicara apa? Yang harusnya nggak ada, ada. Nih baju kena noda nih, baju putih misalnya. Harusnya nggak ada, tapi ada. Tapi semua nggak ada itu. Ya, atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus yang tidak bercela. Ya, jadi siapa bilang kasih karunia pro dosa? Nggak ada, saudara. Ya, karena kehidupan itu kehidupan berkualitas. Berkualitas Yesus. Amin. Tubuh berkualitas Yesus. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kesenangan selain di dalam kerajaan Yesus, kerajaan Kristus. Amin. Ya, karena itu kita bersyukur ya. Kita di wash away oleh air ya. Zaman dulu orang kusta cuci ya, ada ASB itu. Ya, kita bath ya, mandikan diri kita sendiri. Dan kita menemukan hal-hal baik. Amin. Ya, kalau kita disucikan, kita menemukan hal-hal baik. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini waktunya saudara. Ya, bukan kebetulan saudara mendengar di rekaman ini. Saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Amin. Ya, katakan Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, ikuti ya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, bilang, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup saya tidak sama lagi. Saya sudah dibasuh oleh darah, kekal selama-lamanya, kudus. Dan kaki saya yang dalam perjalanan dibasuh dengan firman, dengan air, diseka dengan kain lenan halus. Enak, nyaman, rileks. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara diberkati melalui firman Tuhan. Ya, kita siapkan perjamuan kudus kita. Saudara yang baru terima Yesus, saudara boleh kontak kami dan ikuti perjamuan kudus juga. Ya, ambil apa yang saudara bisa siapkan, roti atau kue atau apapun ya. Dan anggur atau sirup atau teh atau air putih nggak apa-apa juga. Yang penting setelah kita dibasuh dengan air segar, ya, ditaruh di teralis di atas salib, bergantung penuh, bersandar penuh pada Yesus, kita terima sendiri Tuhan perjamuan kudus, diseka nih saudara. Dia artinya, ingat ya kalau dibilang apa maksudnya Pak Melki diseka? Saudara dipastikan bahwa saudara itu memiliki kebenaran hadiah. Saudara itu bahwa kudus, benar,
di dalam Yesus sempurna. Nggak ada keraguan sedikit pun. Amin. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan. Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuhku, kata Tuhan, benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, kita hanya discern, mengakui tubuh Tuhan. Itu yang bagian kita hanya mengakui bahwa tubuh Kristus itu diremukan supaya saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah supaya dosa saya dihapus. Ya, nggak ada keraguan saudara ya, dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan nggak ada lihat dosa kita lagi. Ya, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung penyakit, sakit kita. Kita akui, kita terima. Ya, bahwa oleh bilurnya saya sudah sembuh, bilang. Amin. Ya, tubuh Kristus itu digantung di kayu salib, dibakar habis ya. Tuh di dalam film itu dilihat ya, semua menyerap semua dosa, semua penghukuman, semua kutuk, semua murka, semua yang harus menimpa kita seperti rudal esoset itu diserap habis sama Tuhan, gak disisain. Ya, sehingga kita hidup rest bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, atau serupa dengan itu, Sri Firman tadi ya. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam siap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kita terima semua ya, bahwa seperti pohon Tuhan tanam kita di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good, sukses, evergreen tadi ya, kuat, segar. Karena kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam, persekutuan dengan Adam sudah putus. Ya, kita makan gandum terbaik, diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kepala sehat, tubuh sehat, kami daging Kristus, tulang Kristus. Semuanya terima saudara, mujizat terjadi semua. Ya, ingat sudah keselamatan, kesehatan nomor 1. Tuhan itu bilang maut itu musuhnya. Kita terima kebenaran ini. Sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan. Ya, Tuhan gak pernah ingat, gak di-input tadi ya, gak diperhitungkan dosa-dosa kesalahan kita. Kita gak mengharapkan tabur tua yang buruk gitu, gak ada saudara. Tuhan yang tabur baik, kita terima buah-buah luar biasa. Amin. Ya, continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita pewaris Kanaan, kita mewarisi Kanaan tuh karena sudah dibayar. Tanah yang mengalir, flow, susu dan madu, berarti banyak sekali, berlimpah. Ya, kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, kita yang minum airnya. Ya, finansial tuh air bicara ya, di daerah Timur Tengah. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua karya-karya Yesus, semua makanan-makanan Yesus, kita yang terima semua. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus di dalam bejana tanah liat ini, kita yang terima. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Luar biasa saudara, sudah dibayar dengan darah. Ya, kita mewarisi dunia ini, wealth, health, semua di bawahnya, mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Kita hidup di momen, di waktu hujan akhir, kairos kara, kairos dektos. Ya, kita golden oil dari golden pipe, setiap aspek area hidup kita, berkat pneumatikos in heavenly places, di alam surgawi, semua berkat rohani Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, saudara dan saya.
ya, berkat-berkat karisma, karunia-karunia roh, semuanya saudara sudah dibayar dengan darah yang mahal, yang menjadi warisan kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan. Yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.